Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar fikih pasti bisa. Yes, Allahu Akbar. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa menaik. Sudah. Baiklah, Ustadz mau mengabsen satu persatu. Ahmad Fatir Alvaro, Abid Sani Nadian, Ahmad Rifat Nur Kholis, oke. Akmal Fahri Setiadi, Ananda Irsyad Faiz, Arsya Kamil Anwar, Aufar Gibran Ramadan, Bagas Hafid Nur Rahim. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri. Sudah siap ya nak ya? Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya Ustadz mau menanyakan dulu. Ada beberapa pertanyaan terkait sholat Jumat. Ya, pertanyaan pertama. Siapa saja yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat? Siapa yang bisa menjawab? Ayo nak. Yusuf. Oke, silakan Yusuf. Kira-kira apa nak? Berakal. Islam. Balik. Oke, tepuk tangan anak-anak semuanya. Yang kedua, pertanyaan Ustadz. Memakai wangi-wangian.
itu termasuk syarat sah atau syarat wajib atau sunnah-sunnah di hari Jumat? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan Farhan. Sunnah-sunnah di hari Jumat. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan peserta didik dapat pertemuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum dan keistimewaan hari Jumat sebagai wujud cinta dan pengagungan terhadap syiar Allah. Kemudian yang kedua, pertemuan yang kedua, peserta didik mampu membedakan syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, serta memahami sunnah-sunnah yang mengiringnya sebagai bentuk persiapan yang penuh cinta. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi syarat dan rukun dua khutbah Jumat sebagai inti dan penyampaian pesan-pesan cinta dan takwa. Pertemuan yang keempat adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat Jumat dan menganalisis hikmahnya dalam melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, sekarang ini adalah kita pertemuan yang kedua. Baiklah, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 2. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita sudah menonton sebuah video terkait pelajaran kita hari ini. Syarat wajib Jumat, syarat sah sholat Jumat, dan juga sunnah-sunnah dari Jumat. Silakan anak-anak amati, memahami, biar nanti ketika ditanya oleh Ustadz biar bisa menjawab, gitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan materi fikih yang sebelumnya. Pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang sholat Jumat, yaitu hukum dan dalil diwajibkannya sholat Jumat. Nah, untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ketentuan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami apa itu ketentuan sholat Jumat, baik syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Jadi selain agama Islam atau Muslim tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Hanya orang Islam saja yang diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Yang kedua adalah balik atau dewasa. Setiap anak-anak Muslim yang belum balik tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Meskipun demikian, mereka tetap harus diperkenankan mengikuti sholat Jumat, ya, supaya terbiasa kelak ketika udah balik atau dewasa. Nah, yang ketiga, syarat wajib ketiga adalah berakal sehat. Jadi setiap muslim yang menunaikan sholat harus berakal sehat. Maksudnya tidak dalam keadaan lupa atau tidak sadar. Seperti apa? Seperti orang sakit, gila, ya, orang mabuk, atau orang pingsan, atau epilepsi, dan orang sangat tua atau pikun. Biasanya itu tidak diwajibkan sholat Jumat karena mereka itu dalam keadaan tidak sadar atau akalnya terganggu, ya.
Kemudian selanjutnya syarat keempatnya adalah laki-laki. Ya, jadi yang wajib Jumatan itu ke masjid pada hari Jumat itu adalah seorang laki-laki, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa setiap muslim laki-laki diwajibkan sholat Jumat, sedangkan bagi perempuan, hamba sahaya, anak-anak dan orang sakit tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Adapun perempuan muslimah yang ingin mengikuti sholat Jumat tetap diperbolehkan, tidak ada larangan. Perempuan yang tidak mengikuti sholat Jumat maka diwajibkan baginya menunaikan sholat zuhur. Itu jadi bagi perempuan itu diperbolehkan mengikuti Jumat. Ya. Kemudian syarat wajib yang kelimanya adalah sehat jasmani. Jadi setiap laki-laki yang sudah balik wajib menunaikan sholat Jumat, kecuali bagi mereka yang sakit jiwa. Jadi orang Islam yang sakit fisik atau badan tetap ada kewajiban sholat Jumat. Yang diperbolehkan bagi yang tidak mampu untuk menunaikan sholat Jumat karena kondisi sakit, ada keringanan baginya untuk tidak mengikuti sholat Jumat di masjid, melainkan cukup menunaikan sholat zuhur sendiri di rumah. Itu bagi yang tidak mampu dikarenakan kondisi sakit, jadi cukup menunaikan sholat zuhur sehingga dia tidak kuat secara fisik ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, syarat selanjutnya yang keenamnya adalah tidak ada uzur atau halangan. Jadi setiap muslim yang sudah balik wajib menunaikan sholat Jumat selama tidak ada Penjelasan sunnah-sunnah di hari Jumat. Ustaz mau menjelaskan sebentar terkait penjelasan sholat Jumat. Mengulangi sedikit tentang syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu diantaranya apa tadi? Islam, yaitu beragama Islam. Jadi orang kafir tidak berkewajiban sholat Jumat. Kemudian balik, cukup umur dewasa. Kalau laki-laki itu biasanya umurnya berapa nak? 15 tahun. Selanjutnya adalah berakal. Jadi tidak dalam keadaan gangguan jiwa. ODGJ berarti tidak berkewajiban sholat Jumat. Selanjutnya adalah laki-laki. Jadi perempuan seandainya mau sholat Jumat juga nggak apa-apa, tapi diperbolehkan. Selanjutnya adalah merdeka, bukan budak. Dulu di zaman Nabi adanya. Kalau sekarang semuanya sudah merdeka. Selanjutnya itu adalah sehat. Orangnya itu harus sehat. Sehat di sini adalah kalau orang sakit berarti tidak berkewajiban sholat Jumat. Kalau seandainya sakitnya hanya flu misalkan, batuk yang dia bisa sholat Jumat, ya berkewajiban tetap. Sakit yang di sini yang dimaksud adalah sakit yang sekiranya dia tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Ini adalah syarat wajib sholat Jumat, anak-anak sekalian. Selanjutnya, Ustadz mau menjelaskan lagi sedikit tentang syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat itu dilakukan di tempat yang tetap. Artinya di sini adalah masjid. Tempat di mana tempat itu digunakan atau biasanya digunakan untuk sholat berjamaah. Selanjutnya adalah dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian selanjutnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu seandainya dilakukan pada waktu asar, maghrib, isya atau subuh, maka sholatnya tidak sah, harus di waktu zuhur. Kemudian didahului dengan 2 khutbah. Nah, ini yang membedakan antara hari-hari sebelumnya, hari-hari biasa. Ini kalau hari Jumat itu ada khutbahnya. Sholat Jumat dilakukan setelah khotib menyampaikan 2 khutbah. Nah, kemudian terkait sah atau tidaknya sholat Jumat. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah hari Jumat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk pertama mandi dulu. Anak-anak mandi tidak kalau sholat Jumat? Mandi ya. Mandi pagi hari atau mau sholat Jumatnya mandi? Pagi hari. Oh, pagi hari. Ada yang pagi hari, ada yang mau sholat Jumat biar seger, biar nggak ngantuk, mandi dulu.
Selanjutnya adalah memakai pakaian yang bersih. Diutamakan memakai warna putih. Jadi baju koko bersih, rapi, itu tandanya kita sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Selanjutnya adalah sunnahnya memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Ini diantara sunnah-sunnah di hari Jumat. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang Ustadz punya lembar kerja, tugas untuk anak-anak untuk dikerjakan. Tugasnya kelompok 1, sekarang adalah pembagian kelompok ya. Kelompok 1, Kafa Fadilah Azhar ketuanya. Kemudian selanjutnya anggotanya Fatir Al-Faro. Nanti dibagi ya langsung. Akmal Fahri Setiadi, Arsa Kamil Anwar, dan Bagas Hafid Nur Rahim. Silahkan membagi kelompoknya di sebelah sini, kelompok 1. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 1. Terus kelompok 2. Mana kelompok 2? Di sini. Oke. Mana kelompok 4? Ya. Terus. Farel. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 6. Itu adalah lembar diskusi. Yang pertama adalah lembar diskusi. Silahkan dijawab. Yang ada di titik-titik itu dijawab. Itu adalah lembar diskusi. Ya, jadi diskusi dulu sama kelompoknya, ada yang nulis. Ya, kemudian yang kedua adalah lembar setiap siswa. Silahkan dikerjakan masing-masing setiap siswa. Silakan diisi ya nak ya, diisi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Silakan. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan dibagi. 1, 2, 3, 4, 5 bila. Diisinya harus lengkap semuanya. Kenapa? Tanggal 26. Tanggal 26 Januari 2026. Udah di checklist. Ini diisi ya. Kalau yang tidak paham dengan pertanyaannya boleh bertanya. Jadi setiap jawaban itu pasti berbeda. Setiap jawaban pasti berbeda karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Yang lainnya sambil mengerjakan. Sekarang kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Kemudian ada yang bertanya gitu ya. Kelompok maju nanti ada yang bertanya. Nanti kelompok lain bisa menanyakan ya kalau ada pertanyaan misalkan. Silakan kelompok 1 mau presentasikan diskusi pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu akan menyampaikan pembahasan materi tentang syarat wajib salat Jumat dan seluruh. Ya. Materi syarat wajib salat Jumat. Pertanyaan, siapa saja yang diwajibkan salat Jumat? Mengapa ada keringanan bagi keluarga tertentu? Jawaban anak salat Jumat diwajibkan bagi laki-laki muslim yang sudah balik dan berakal. Orang yang merdeka dan bermukmin bukan musafir juga termasuk yang wajib. Orang sakit, musafir, anak-anak dan perempuan mendapat keringanan dosa. Keringanan diberikan karena Islam tidak memberatkan umatnya. Pertanyaannya, jika ada seorang musafir, orang yang sedang perjalanan jauh, apakah dia wajib salat Jumat? Jelaskan alasannya.
Jawaban Syekh. Musafir tidak wajib sholat Jumat karena ia sedang dalam perjalanan jauh dan tidak menetap. Islam memberikan kemudahan bagi musafir agar tidak kesulitan. Sebagai intinya, musafir cukup melaksanakan sholat zuhur. Oke, ditawarkan. Ada pertanyaan? Mengapa perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat? Karena perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat karena Islam memberikan keringanan dosa dan kemudahan. Oke. Tugas dan kondisi perempuan berbeda dengan laki-laki, misalnya mengurus rumah, anak, atau kondisi khusus seperti hamil, haid, dan ada lagi yang bertanya? Oke, Maul, silakan Maul. Kalau ada seorang yang sedang sakit, apakah dia tetap harus sholat Jumat di masjid? Tidak harus. Tidak harus. Kalau sakitnya membuat susah pergi ke masjid, dia boleh tidak ikut sholat Jumat dan cukup sholat zuhur di rumah. Oke, Terus, ya, go. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak sekalian. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 menyampaikan bahasan materi tentang syarat sholat Jumat dan studi kasusnya. Oke. Materi syarat sholat Jumat. Pertanyaannya, kondisi apa yang harus dipenuhi agar sholat Jumat dianggap sah oleh syariat? Jawaban analisis materi, sholat Jumat harus dilakukan berjamaah, didahului 2 khutbah yang syariat, dilaksanakan pada waktu zuhur, dan jumlah jamaah minimal sebagai jumlah jamaah minimal menurut sebagian ulama adalah 40 orang. Oke. Pertanyaannya, bolehkah sholat Jumat dilaksanakan di lapangan terbuka jika masjid tidak muat? Dan berapa jumlah jamaah menurut pendapat yang apa minimal jamaah menurut pendapat yang kami temukan? Jawabannya adalah sholat Jumat boleh dilakukan di lapangan terbuka. Jika masjid tidak mencukupi, menurut pendapat mazhab Syafi'i, jumlah minimal jamaah adalah 40 orang laki-laki yang menetap. Ada pertanyaan? Saya Ya, silakan. jumlah rakaat Jumat hanya 2 rakaat. Jumlah rakaat sholat Jumat hanya 2 rakaat. Ya. Ini termasuk tentuan ibadah yang harus diikuti. 2 rakaat sholat Jumat dianggap sudah cukup karena didahului oleh khutbah atau ceramah yang berisi nasihat dan pengajaran. Oke. Lagi? Oke, Maimun, silakan. Oke. Angka 40 orang laki-laki itu berasal dari pendapat sebagian ulama, terutama mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat sholat Jumat sah jika diikuti 40 orang laki-laki yang balik dan menetap. Ada Oke. lagi? Nah, Cukup. Oke, silakan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sudah selesai ya tugasnya ya. Alhamdulillah diskusi kita kali ini sudah selesai semuanya. Selanjutnya kita melakukan ice breaking dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Saya Ustadz mau bertanya. Kira-kira apa saja sunnah-sunnah di hari Jumat? Silahkan siapa yang menjawab. Sunnah-sunnah di hari Jumat. Contohnya satu aja gak apa-apa. Silahkan. Sunnah-sunnah di hari Jumat. Denny mau jawab? Oh ya itu Fatir. Silahkan nak. Fatir. Kenapa? Memotong kuku. Ada lagi yang bisa menjawab? Silahkan Gibran. Membaca surat Al-Kahfi. Atau ada lagi? Farel. Mandi dulu sebelum sholat Jumat. Ada lagi? Memakai wangi-wangian. Ada lagi yang belum disebutkan? Apa nak? Pakai baju warna putih. Pinter, pakai baju warna putih. Ada lagi Maul kira.
Oh, zikir. Luar biasa. Alhamdulillah. Semua tepuk tangan anak-anak sekalian. Kemudian Ustaz mau bertanya lagi. Sholat Jumat dilakukan pada waktu. Ayo, siapa yang menjawab? Maimun. Pada waktu sholat zuhur. Oke, bagus sekali jawabannya. Sekali lagi. Sholat Jumat dilakukan atau dilaksanakan secara mana? Siapa? Fajri. Berjamaah. Tepuk tangan, luar biasa. Berarti apa yang kita pelajari tadi berarti semuanya alhamdulillah sudah bisa. Oke, sekarang Ustadz mau refleksi. Kita melakukan refleksi. Kira-kira apa manfaat dari pembelajaran yang tadi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Dani, silakan dijawab. Agar mengetahui siapa yang wajib melakukan sholat Jumat. Oke, jawaban bagus. Ustadz mau satu aja. Siapa yang menjawab? Kira-kira apa kekurangannya dari pembelajaran tadi? Siapa? Oke, Farel. Kekurangannya dari segi waktu. Karena dengan model dan metode pembelajaran hari ini rasanya sangat menyenangkan dan membuat saya lebih inovasi untuk berperan dalam mengikuti diskusi dan tanya jawab sehingga tidak terasa waktu pembelajarannya sudah habis. Oke, berarti waktunya masih kurang ya sebenarnya ya. Oke, nanti ditambahin waktunya ya. Ya, baik. Oke, selanjutnya setelah refleksi kita melakukan kesimpulan. Oke, Ustadz mau menyimpulkan dari pembelajaran yang kali ini. Yang pertama adalah yang pertama adalah apa nak? Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib itu adalah menentukan siapa yang berkewajiban sholat Jumat. Yang kedua adalah syarat sah sholat Jumat. Syarat sah itu adalah menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan sholat Jumat. Jadi bedanya adalah kalau syarat wajib itu adalah berhubungan dengan manusia yang berkewajiban, tapi kalau syarat sah itu adalah berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas sholat Jumat. Adapun sunnah-sunnah yang mengiringi itu adalah untuk menambah pahala dan menyempurnakan ibadah. Itu tadi adalah kesimpulannya. Baiklah, selanjutnya adalah Ustadz mau ada yang menjawab. Kira-kira setelah mempelajari ini mau apa yang dilakukan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Yusuf silakan. Yang kenceng suaranya nak. Oke, terus? Saya akan berusaha melaksanakan dengan Oke, baik. Yusuf, tepuk tangan Yusuf buat Yusuf. Jadi kata Yusuf, setelah mempelajari dia akan melaksanakan sunnah-sunnah sempurna di hari Jumat, gitu ya. Oke, selanjutnya kita sudah di penghujung waktu. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baiklah dari Ustaz, apabila ada kekurangan Ustaz mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.